Oke, saya langsung share saja bahannya kita mau pelajari bersama, yaitu dari bukunya John Owen tentang pencobaan. Ya, kita sudah membahas tentang hal-hal yang biasanya diandalkan oleh tiap orang pada umumnya ya, diandalkan untuk dia bisa mengatasi pencobaan. Baik, ya ini yang menjadi andalan dari kebanyakan orang untuk bisa mengatasi pencobaan. Ya, hati nurani, mengandalkan hati nurani dan ada motivasi takut pada neraka. Memang ada benarnya ini ya, ada benarnya tidak berarti benar seluruhnya. Ada benarnya rasa-rasa takut seperti ini. Jadi misalnya begini ya, ada hamba Tuhan tuh yang sudah hidupnya itu sudah nggak cocok sama istrinya. Ini Pak Aryo kok bolak-balik mau masuk ya, mungkin internetnya juga terganggu. Nah, lalu hamba Tuhan ini yang sudah nggak cocok sama istrinya itu sudah rasanya lebih baik cerai aja ya. Buat apa hidup? Sudah nggak bisa berjalan bersama dengan istri dan saling mau menghancurkan rumah tangga itu ya udah cerai aja. Tapi karena mengingat, wah nanti kalau aku cerai, masyarakat memandang aku bagaimana, ya kan? Jadi aku bisa-bisa malah tersingkir dari masyarakat, ya khususnya masyarakat ini ya, masyarakat Kristen yang akan menilai saya, wah bagaimana ini hamba Tuhan kok cerai, kita udah nggak mau pakai lagi deh. Nah, takut kan, takut nggak dipakai lagi. Ya akhirnya ya sebetulnya sudah kepengennya cerai, tapi karena ketakutan terhadap nilai masyarakat, ya udah kita bertahan aja, nggak cerai. Meskipun hidup sendiri-sendiri, sudah nggak saling mendukung begitu, ya udah biarin aja. Pokoknya gue masih bisa diterima masyarakat gitu. Nah, itu ada yang seperti itu sih. Ya, ada takut penilaian masyarakat dan itu sudah sering terjadi. Bukan takutnya sama Tuhan, tapi takut penilaian masyarakat. Tapi ini juga ada yang takut masuk neraka ya. Wah, saya kalau nanti jatuh dalam dosa, saya masuk neraka akan gawat saya. Ya, lebih baik saya mau berbuat baik. Nah, ketakutan seperti ini itu sudah diserang oleh beberapa orang yang kritis ya. Beberapa orang yang kritis yaitu ya antara lain seperti Nietzsche ya, seorang ateis, anak seorang pendeta yang sangat kritis terhadap kekristenan. Dan dia juga mengatakan banyak orang berbuat baik karena takut masuk neraka. Jadi dia menganalisa ya, orang berbuat baik itu kenapa? Orang berbuat baik itu yang pertama tadi takut masuk neraka atau takut dihukum Allah. Ya. Jadi makanya saya berbuat baik. Daripada saya nanti masuk neraka, saya dihukum oleh Allah, ya saya lebih baik berbuat baik.
Lalu yang kedua, kenapa orang berbuat baik dan tidak mau berbuat dosa? Karena yang kedua ini takut dikucilkan oleh gereja. Ya, zaman dulu ya, zamannya Nietzsche itu gereja memang masih kelihatannya begitu berkuasa dan begitu arogan gereja itu kalau ada orang yang orang Kristen atau hamba Tuhan yang berbuat dosa bisa dihukum yang berat dan memang mengerikan hukumannya itu sehingga banyak orang takut dengan gereja. Maka orang berbuat baik kenapa? Menurut analisa Nietzsche, ya karena orang itu takut dikucilkan atau dihukum oleh gereja. Yang pertama tadi neraka, yang kedua hukuman gereja, yang ketiga, ketakutan yang ketiga itu adalah ketakutan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat umum itu juga seringkali menghakimi orang dengan kejam. Nah, kalau sudah itu opini, yang namanya opini masyarakat itu, wah, orang bisa hancur itu karena opini masyarakat. Jadi misalnya hamba Tuhan ini sudah dicap brengsek, dicap tidak bisa dipercaya lagi, ya kehidupannya juga dianggap kehidupan yang cuma bersandiwara aja, kan masyarakat udah nggak suka. Wah, itu hukuman yang juga mengerikan. Ya, sehingga takut. Banyak orang takut berbuat dosa karena 3 hukuman tadi. Hukuman Tuhan, hukuman gereja, hukuman masyarakat. Nah, Nietzsche menilai orang yang model takut seperti ini adalah orang yang punya moral. Tapi Nietzsche bilang moral kayak gini ini moral yang rendah, ya, moral yang merendah dan moral yang murahan. Bahkan Nietzsche menyebut dengan istilah yang lebih tajam lagi, yaitu moral anjing. Wah, ini benar-benar suatu yang menempelak ya. Orang-orang yang berbuat salah karena 3 ketakutan tadi, yaitu takut neraka, takut hukuman gereja, takut hukuman masyarakat. Itu moral anjing itu. Nah, kenapa Nietzsche pakai ilustrasi anjing? Ya, karena anjing itu kan punya moral. Ya, anjing itu nggak berani misalnya buang air ya berak-berak atau kencing sembarangan di rumah bosnya kan, nggak berani kan? Oh, berarti kan dia punya moral. Ya kalau mau buang kotoran, dia keluar dari rumah, cari tempat rumput-rumput dan sebagainya, ya buang di situ. Jadi dia nggak mau buang sembarangan. Wah, hebat sekali ya, anjing itu juga punya moral ya. Tapi kalau ditanya mungkin anjing itu diwawancara ya, anjing kan juga punya moral. Misalnya, biarpun mungkin di meja makan tuannya itu makanannya enak-enak dan baunya sungguh membuat orang tergoda ya, membuat binatang juga tergoda mengenai masakan yang enak-enak di meja tuannya. Tapi anjing nggak pernah berani naik ke meja makan tuannya. Ya, kalau sekarang ditanya, "Kenapa, anjing, kenapa kamu kok nggak berani naik ke meja tuanmu? Kan enak itu makanannya, ya toh? Dan kenapa kamu tidak mau kencing sembarangan atau buang air sembarangan di rumah tuanmu?" Anjingnya kalau bisa diajak bicara pasti jawabnya, sebetulnya saya itu jujur aja ya, saya itu kepingin sekali makan makanan di meja bosku itu. Enak-enak itu makanan itu ya. Tapi aku nggak berani. Loh kenapa nggak berani? Ya aku kalau naik
Di situ, aduh, habis aku ya, pasti aku dipukuli, dihabisin. Aku juga nggak berani buang air sembarangan ya, kencing sembarangan. Aku bisa dipukul habis-habisan itu nanti kalau di rumah tuanku ini, ya sampai kotor dan sebagainya. Jadi aku nggak berani. Oh gitu ya, jadi kamu punya moral ya? Iya, tapi moralnya karena takut. Nah itulah moral anjing yang menurut Nietzsche, ya memang dia punya moral, tapi moralnya itu setara dengan moral anjing tadi. Waduh, bagus sebetulnya, analisanya itu bagus dan menarik ya, Nietzsche itu. Tapi saudara tidak perlu belajar dari Nietzsche karena dia orang ateis ya. Meskipun anak pendeta, tapi benar-benar ateis. Tapi pinter ya. Analisa dia itu analisa yang tajam, yang menohok, dan realita juga ya analisa dia. Maksud saya, omongan dia itu justru untuk refleksi bagi kita ya. Sekarang saya ini punya moral tuh karena takut masyarakat, atau takut gereja, atau takut masuk neraka, atau saya punya moral yang lain. Nah, coba kita renungkan kebenaran ini ya, seperti itu. Oke, nah lalu lanjut ya. Saya akan ya memperkenalkan juga teorinya moralnya Nietzsche. Nah, Nietzsche itu tidak mengajarkan, tentunya dia karena menganggap itu moral anjing ya. Jadi Nietzsche tidak setuju dengan moral anjing, dan sekarang Nietzsche mengajarkan yang namanya moral tuan. Moral tuan, atau bahasa Jerman atau Belandanya itu the Heer moral ya, the Heer moral. Heer itu tuan ya. Itu. Jadi yang benar itu bukan moral anjing atau moral budak ya. Nah, ada istilah lain. Nietzsche juga pakai moral budak. Budak itu ya hanya sebagai budak aja. Kita itu cuma kita ini hanya bermoral tuh karena mentalnya kita itu mental budak gitu. Nah, budak itu kan selalu nurut perintah tuannya. Budak itu kan betul-betul setia kepada perintah tuannya. Ya, tapi dia kenapa kok dia nurut sama perintah tuannya? Belum tentu karena dia senang menurut perintah tuannya, tapi karena dia takut. Ya, budak-budak zaman dulu itu kalau nggak nurut, oh ya langsung bisa dibunuh, bahkan bisa langsung dibuang, dan ya nasib hidupnya dia akan habis gitu loh kalau dia sudah dibenci sama tuannya. Jadi takut kan, moral budak itu dia mau taat karena takut. Tapi Nietzsche ini memperkenalkan moral tuan. Nah, dia bilang moral tuan itu kita melakukan suatu hal yang kita percaya itu baik dan benar, bukan karena ketakutan, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, ya, bukan karena tadi takut hukuman dan sebagainya, bukan. Tapi kita mau melakukan itu karena kita tahu bahwa itu benar, bahwa itu baik, dan saya mau melakukan itu dengan tanggung jawab saya. Itu namanya the Heer moral. Nah, menurut saya itu sebetulnya bagus sebetulnya. Apa yang diungkapkan oleh Nietzsche itu bagus. Artinya kamu itu mentaati itu bukan karena kamu terpaksa, dan bukan karena kamu diancam, dan bukan karena kamu ketakutan, tetapi
kamu melakukan apa yang kamu lakukan, ketaatan itu adalah karena kesadaran kamu. Ya, kesadaran kamu. Ini hebat ya, menurut saya itu Nietzsche itu hebat karena dia itu orang ateis ya. Dan dia itu nggak ada yang dia takuti, bahkan dia sendiri bilang God is dead. Ya, Allah itu sudah mati. Itu menurut Nietzsche. Tapi meskipun dia tidak ada yang dia takuti, termasuk Allah itu yang dia anggap sudah mati itu, tapi dia itu tetap memikirkan mengenai moral yang benar-benar bermoral. Ya, bukan moral anjing tadi dan bukan moral budak. Nah, itu saya cukup salut dengan Nietzsche, meskipun dia itu tanda petik ya, memang agak gila sih dia itu. Ya itu tadi God is dead itu. Dan dia bilang yang mengubur Allah itu saya katanya. Ya, dia sebagai pengubur Allah. Tapi bagaimana Allah bisa dikubur? Bodoh sekali dia. Dia sekarang yang terkubur dan Allah tetap eksis ya. Ya itulah Nietzsche. Tapi kritik dia untuk orang Kristen atau orang beragama itu saya justru salut dengan kritik dia. Artinya kritiknya Nietzsche ini justru menjadi koreksi bagi kita. Selama ini saya mau taat itu karena apa? Karena kesadaran akan suatu kebenaran atau karena takut dinilai masyarakat atau takut masuk neraka tadi, takut dikucilkan atau dihukum gereja, atau saya tahu bahwa itu kebenaran yang saya lakukan. Nah, jadi lucu ya, sebetulnya Nietzsche itu orang ateis, tapi dia bisa menyatakan satu penilaian yang justru sangat dalam, pemikirannya itu sangat dalam. Dan mungkin orang Kristen sendiri tidak berpikir itu. Ya, banyak orang Kristen yang taat pada hukum karena takut masuk neraka. Ya, kecuali yang sudah ngerti reform ya, reform sejati, yaitu pasti sudah bisa jawab. Kita mentaati itu bukan karena takut masuk neraka. Ya, karena kita sudah pasti diselamatkan. Nah, itu poin yang kita bisa belajar ya. Jadi rasa takut ini memang kelihatannya bermoral, tapi itu moral yang rendahan. Itu penilaian Nietzsche. Dan kita aminkan itu, bahwa penilaian Nietzsche itu juga penilaian Alkitab. Tuhan sangat benci dengan moral-moral yang hanya di permukaannya saja, atau secara lahiriah saja itu kelihatan bermoral, tapi sebetulnya dalamnya nggak ada moralnya. Ya, buat apa gitu loh. Jadi kebenaran yang seperti itu kebenaran munafik yang cuma di permukaan aja. Dan firman Tuhan sudah mengkritik itu ya, moral-moral sampah itu Tuhan mengkritik itu. Oke, sebentar ya, saya mau tunjukkan satu ayat yang berkaitan dengan itu di Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Ya. Silakan ada teman yang mau bacakan buat kita Matius 15 ayat 8 dan 9. Saya bacakan Pak Andi. Silakan Pak Endarto.
Matius 15 ayat 8 sama 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yes. Ya, saya kalau baca ayat ini ya, saya itu bolak-balik baca itu, saya bersukacita ya. Bersukacita itu karena saya merasa saya selalu tertegur kalau membaca ini. Kenapa tertegur? Ya, karena kita kan seringkali tanpa sadar itu hidup kita jalani secara rutinitas. Dan dalam menjalani hidup secara rutinitas itu tanpa sadar kita ini sudah terjebak pada tradisi-tradisi yang kita lakukan karena kebiasaan. Jadi bukan lagi kita melakukan karena penghayatan akan kebenaran, tetapi karena kebiasaan, rutinitas. Dan kemudian kita kehilangan nilai-nilai yang sejati, ya, nilai-nilai ibadah yang sejati itu kita tinggalkan karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas. Nah, itu yang Tuhan sangat benci. Dan Tuhan menegur saudara dan saya kalau kita melakukan segala sesuatu karena kebiasaan dan sudah kehilangan nilai-nilai ibadah itu sendiri. Ya, nah ini benar-benar saya kalau baca ini tuh saya merasa ya ini Tuhan menegur kita semua sih. Tanpa kecuali, karena manusia itu condongnya memang condong karena kebiasaan, lalu lupa dan tidak lagi menghayati esensi yang sebenarnya. Sama seperti kita berdoa ya, kita kan sering berdoa. Doa makan, doa bersyukur, ya entah baru bangun tidur berdoa atau mau tidur juga berdoa. Nah ini kadang-kadang kalau sudah menjadi kebiasaan doa kita itu asal lewat aja doanya. Asal ya Tuhan terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami. Kami bersyukur karena Tuhan itu baik dan sebagainya. Kita hanya mengucapkan itu aja tapi kita nggak benar-benar bersyukur, kita nggak benar-benar berterima kasih kepada Tuhan, tapi itu hanya sebagai budaya aja, tradisi aja, yang jadi kebiasaan. Nah itu Tuhan nyatakan bahwa itu Tuhan sangat gak suka ya. Tuhan gak suka dengan ibadah-ibadah karena hanya mengikuti peraturan manusia. Ya, dikatakan bahasa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Nah, jadi Tuhan sangat mementingkan hati yang selalu mau dekat sama Tuhan. Dan hati yang mau dekat sama Tuhan ini bukan sekedar hati yang cuma perasaan-perasaan, bukan ya. Kita tidak setuju kalau kita ini hanya main perasaan-perasaan yang juga nggak jelas. Kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, terutama golongan rekan-rekan yang mungkin gerejanya sangat mementingkan perasaan-perasaan ya. Kadang-kadang perasaan kita itu hanya beribadah dengan bermain perasaan. Nah, itu juga bahaya, itu jangan dikira kalau kita sudah pakai perasaan itu berarti sudah semuanya benar. Belum tentu, banyak orang pakai perasaan tapi ngawur juga. Ya, nah antara hati ya, hati itu tidak identik dengan perasaan, tapi hati itu adalah motivasi yang terdalam dalam kehidupan atau suatu esensi yang terdalam dari kehidupan seorang manusia. Itu hati ya. Jadi apakah dia dengan segenap seluruh keberadaan hidupnya
hatinya dia mau benar-benar datang kepada Tuhan. Ya, hati yang mau dekat kepada Tuhan. Nah, itu menjadi satu hal yang sangat menjadi hal yang sangat penting dalam ibadah. Lalu dikatakan di ayat 9, percuma mereka beribadah kepada, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah. Nah, perhatikan ini. Tuhan juga tidak hanya sekedar hati ya, tapi ajaran. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi hati yang benar pasti mengacu pada ajaran yang bertanggung jawab. Jadi tidak cukup hanya hati. Hatimu kalau memang kelihatan sungguh-sungguh sekali, ya wah serius banget hatinya, tapi ajarannya ngawur, itu ya sama aja dengan hatimu itu menjauh dari Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi ayat ini juga menegur orang yang ibadah tanpa hati. Dan juga menegur orang yang ibadah dengan hati tapi ajarannya ngawur. Perhatikan. Saya sangat bersyukur ya. Firman Tuhan yang selalu menegur dan mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran ini. Jadi ya bersyukurlah selama Tuhan terus mau mengingatkan kita. Jadi Tuhan tidak hanya memberi kita hiburan-hiburan kosong ya, atau hiburan-hiburan duniawi, atau hanya untuk memenuhi selera kedagingan manusia. Tidak. Tuhan itu betul-betul sangat esensial sekali. Ya, puji Tuhan karena firman-Nya yang selalu mengingatkan kita untuk kita back to the Bible. Oke. Ya. Jadi ini kembali ke bahan tadi. Lalu di sini dibahas selanjutnya ya. Paling tidak ada 3 alasan mengapa pikiran-pikiran ini bisa gagal mempertahankan kita. Nah, ini juga kita sudah baca yang lalu. Ada kalanya kedamaian hati nurani yang ingin dipertahankan seorang merupakan rasa damai yang palsu. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau orang itu sudah mementingkan hati, tapi hati ini memang hati yang mendambakan suatu kedamaian hati, tapi itu adalah kedamaian yang palsu. Nah, itu bahaya sekali. Berarti kedamaian yang saya dambakan dalam hidup ibadah saya itu kedamaian yang ekstasi. Nah, itu yang kita bahas yang minggu lalu. Ya, ada kedamaian yang ekstasi yang justru akan mengelabui kita dan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Meskipun rasa damai. Itu damai-damai palsu. Ya, kenapa saya juga mengatakan seperti itu? Ya, karena memang itu jebakan iblis. Membawa kita kepada rasa damai yang palsu. Damai yang palsu itu salah satu cirinya apa? Salah satu cirinya adalah makin antroposentris atau berpusat pada diri sendiri. Berpusat pada kenikmatan diri, berpusat pada kepentingan diri, berpusat pada ego diri, egonya sendiri. Ya, berpusat pada kedagingan. Kedagingan tanda petik ya. Jadi orang yang contohnya ya, saya pernah khotbahkan, orang yang contohnya mengejar moral. Itu belum tentu orang yang rohani.
yang mengejar moral. Ya, saya tidak katakan bahwa orang yang mengejar hawa nafsu kedagingan itu orang rohani, tidak ya. Pasti itu memang keduniawian. Tapi orang mengejar moral pun bisa keduniawian. Ya kenapa? Ya, karena dia menganggap moralnya dia itu yang membawa dia ke surga. Itu sama dengan keduniawian. Dan itu tidak benar sama sekali. Itu jebakan iblis. Ya, suatu perjuangan moral yang dia anggap dengan moralnya dia bisa datang dan masuk ke surga dengan moralnya. Itu sudah jebakan iblis, dan itu moral palsu atau moral yang menjebak kita untuk masuk dalam kedamaian-kedamaian yang palsu. Ya, lalu dijelaskan di sini sesudah Daud berdosa dengan Batsheba dan sebelum Nabi Nathan datang, Daud merasa damai. Ya, karena karena strategi dia berhasil kan. Nah, Batsheba yang aku cintai sudah jadi milikku, suaminya udah mati. Ya, berarti semua beres kan. Nah, Daud merasa damai. Tapi itu kedamaian palsu. Ya, yang lebih buruk, banyak orang yang belum percaya mengira bahwa dia sudah berdamai dengan Allah, padahal dia belum percaya. Namun itu adalah perdamaian yang palsu atau rasa damai yang palsu. Sebagaimana kedamaian palsu, ini ada yang mau masuk. Sebagaimana kedamaian palsu akan terbukti sia-sia pada hari penghakiman kelak. Ya. Kedamaian palsu akan terbukti sia-sia pada hari penghakiman kelak. Demikian pula kedamaian palsu akan terbukti sia-sia pada hari pencobaan. Ya, nyatanya memang kita senang dengan kedamaian palsu ini karena membuat kita tenang dan membuat kita nyaman. Padahal kita terjebak dalam rasa damai yang palsu. Nah, ini sangat-sangat berbahaya dan sangat halus cara kerja iblis yang mau menjebak anak-anak Tuhan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Dan mungkin ada teman-teman yang mau sharing, mau bertanya, bagi berkat, silahkan. Oke, silahkan. Pak, boleh tanya tentang minggu yang lalu, Pak? Iya, silakan, Pak. Bapak kemarin minggu lalu menjelaskan yang diberhalakan manusia adalah semua yang untuk kepentingan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri. Pak, tolong dijelaskan lagi, Pak. Iya. Iya, semua yang diberhalakan manusia itu namanya berhala itu ya. Itu yang gambaran hal yang paling diutamakan atau diagungkan oleh manusia itu bisa menjadi berhala. Dan berhala itu sangat menjebak kita, tapi orientasinya adalah orientasi egosentris. Jadi contoh ya, orang itu menyembah berhala ya. Misalnya anggap aja berhala itu yang diutamakan manusia itu patung. Ya, berhala itu bisa macam-macam, tidak harus patung, tapi berhala itu bisa. Pokoknya hal yang paling utama yang mengikat manusia tapi arahnya antroposentris. Arahnya itu egosentris. Jadi contohnya gini, saya itu nyembah-nyembah berhala. Sepertinya kan saya waktu menyembah berhala itu kan saya sujud kepada berhala itu kan. Misalnya nyembah patung ya, orang-orang nyembah berhala itu patung misalnya. Waktu saya sujud menyembah itu, apa motivasi saya? Waktu saya menyembah-nyembah itu motivasi saya apa? Apakah saya benar-benar menghormati berhala itu?
saya betul-betul mempersembahkan hidup bagi berhala itu? Atau ada apa di balik saya nyembah-nyembah berhala itu? Ada apa di balik itu? Nah, kalau dilihat ujung-ujungnya, ya itu berkat untuk kepentingan saya. Yang saya harapkan itu kan. Yang saya harapkan dari menyembah berhala adalah berkat untuk kepentingan saya. Saya kenapa nyembah-nyembah? Ya supaya berhala itu memberkati saya. Memberkati saya untuk apa? Ya, saya bisa sukses, saya bisa jalan hidup saya lancar, ya, saya terhindar dari sakit penyakit atau musibah. Ya, pokoknya aku itu yang penting. Di dalam aku menyembah berhala, si aku adalah yang nomor satu. Nah, itu poinnya. Ya, jadi menyembah berhala itu bukan demi berhala. Hidupku adalah demi berhala. Enggak. Aku menyembah berhala supaya itu demi aku bisa hidup lancar, demi aku bisa sehat, demi aku bisa sukses, demi aku bisa kaya. Ya itulah, makanya saya pernah bilang, orang kalau datang ke gereja lalu menyembah Tuhan, tapi waktu dia menyembah Tuhan, orientasinya adalah demi saya bisa kaya diberkati Tuhan, demi saya bisa sukses dalam segala usaha saya, demi segala keinginan saya terkabulkan. Itu ya sama aja, meskipun kamu datang ke gereja, tapi orientasi ibadahmu itu adalah untuk kepentingan dirimu sendiri alias antroposentris alias egosentris. Nah, itu yang Tuhan tegur. Itu namanya bukan ibadah, itu namanya. Itu kamu itu masuk dalam ibadah palsu. Ya, ibadah yang cuma di permukaannya aja. Dalamnya itu adalah bukan ibadah, dalamnya itu adalah penyembahan berhala. Nah, itu mengerikan. Saya yakin banyak orang meskipun ke gereja, tapi spiritnya adalah spirit menyembah berhala. Nah, bedanya sama orang yang ibadah sejati itu apa? Orang yang ibadah sejati itu adalah orientasinya bukan si aku, tapi orientasinya adalah hidupku bagi Allah. Aku betul-betul menyembah Tuhan karena akulah hamba Tuhan yang seharusnya mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupku. Nah, itu poinnya. Jadi orang yang menyembah berhala itu sama dengan orang yang memperalat berhala itu demi kepentinganku. Itu aku menyembah berhala. Memperalat berhala demi kepentingan aku. Ya, banyak orang memperalat Tuhan demi kepentingan urusan dia. Ya, kesuksesan dia, kesehatan dia dan sebagainya. Tapi orang yang menyembah Allah yang benar, dia mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Allah yang dia sembah. Jadi orientasinya bukan si aku, tapi orientasinya adalah demi kemuliaan Allah. Makanya kita sebagai orang percaya fokusnya itu adalah fokus demi kemuliaan Allah. Bukan saya memperalat Tuhan untuk kepentingan saya. Ya, demikian Pak Hendarto, kiranya boleh jadi berkat. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Oke, Pak Aryo bolak-balik tadi mau masuk ya. Gagal-gagal terus ini sekarang mungkin sudah bisa masuk tapi nggak tahu suaranya bisa on apa enggak ini. Oke, ada teman-teman lain yang mau tanya atau mau sharing, bagi-bagi berkat, silakan ya. Jadi
forum kita ini selalu forum kesempatan kita juga bisa bagi berkat, bukan hanya terima berkat ya, tapi bagi-bagi berkat ya, sama-sama gitu. Nggak ada ya? Andi. Oh ya, Pak Sugianto, silakan. Sorry terlambat tapi HP baterainya habis. Pak Oh. Andi, kalau menurut jadi nggak bisa lihat ID-nya. Betul. Kalau menurut saya betul nggak nih Pak? Kalau kedamaian yang bukan dari Tuhan tuh sifatnya sangat terbatas, artinya gini, sebentar aja gitu loh. Beda dengan kedamaian yang dari Tuhan. Itu kalau menurut saya. Jadi misalnya sebentar gitu loh, sangat ya kayak bohong-bohongan lah gitu. Oke. Nah, saya tanggapi ya. Kedamaian Tuhan hanya bersifat sementara. Bukan. Justru kedamaian yang bukan dari Tuhan. Sorry. Kedamaian yang bukan dari Tuhan hanya bersifat sementara. Oke, saya mau bahas. Itu dulu saya juga punya pendapat demikian. Tapi setelah saya menekuni firman dengan lebih dalam lagi, ternyata tidak, Pak. Kedamaian yang dari setan pun bisa bertahan lama. Dulu begini ya, awalnya itu yang ibadah-ibadah model ekstasi itu, yang seperti saya pernah bilang minggu lalu, itu banyak orang kan komentar, itu nggak tahan lama. Ya, lihat aja, nggak tahan lama itu. Ibadah-ibadah seperti itu akan sebentar lagi lenyap gitu, sebentar lagi habis. Ya, ternyata enggak ya. Sudah berjalan puluhan tahun sampai hari ini, ibadah seperti itu tetap disukai dan tetap laris manis, ya, dan tetap menjadi favorit. Jadi itu tidak benar kalau kita bilang semua yang nggak benar itu nggak bisa bertahan lama. Ternyata yang nggak benar pun bisa bertahan lama. Ya, coba lihat yang saya pernah kasih contoh, bidat. Bidat itu tahan lama loh, luar biasa loh. Ya kan? Ya, Saksi Yehova, Mormon dan sebagainya. Itu bertahan lama. Pemahaman-pemahaman seperti Sabellianisme dan sebagainya itu bertahan lama. Sampai hari ini banyak orang Kristen mengajarkan tentang Sabellianisme. Lalu kedamaian palsu itu juga bertahan lama. Karena apa? Karena manusia itu suka hal-hal yang palsu. Jadi berekstasi, ya, berhidup dalam alam tanda petik kepalsuan itu kenikmatan, Pak. Itu kenikmatan. Meskipun mungkin bisa ada orang yang kecewa ya. Akhirnya kan kenikmatan itu berbenturan dengan kenyataan misalnya yang mereka hadapi. Ada yang berbenturan, tapi juga ada yang benar-benar menikmati kepalsuan itu dan mereka enjoy, mereka bersukaria dalam kepalsuan yang dinikmati. Maksudnya kepalsuan yang sepertinya aspal ya, asli tapi palsu, yang dari iblis, yang ditawarkan iblis. Dan buktinya yang paling bertahan dari dulu sampai sekarang ya setan. Setan tuh tidak pernah lenyap. Sampai nanti tentunya waktunya sudah selesai ya di akhir zaman tentunya perbuatan setan itu sudah tamat gitu. Tapi bertahan terus sampai akhir zaman itu pekerjaan setan itu. Jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang kita merasa ini aku damainya sudah bertahan lama. Jadi ini asli damaiku. Padahal belum tentu. Karena
standar itu kedamaian sungguh-sungguh dari Tuhan sama tidak, itu tadi saya bilang teosentris atau antroposentris. Lalu berkaitan dengan kebenaran firman atau bertentangan dengan kebenaran firman. Itu kalau itu sudah nggak bisa dibohongi. Ya, bahwa ini satu kepalsuan. Misalnya tadi ibadah yang hanya mementingkan peraturan manusia, ibadah yang hatinya jauh dari Tuhan, ya, dan hatinya mendekat kepada kepalsuan. Ya, tadi kepalsuan damai yang palsu, ya, atau rasa aman yang palsu, ya, atau sukacita palsu, ya kan? Kalau saya misalnya, oh orientasi hidup saya untuk kesembuhan dan saya betul-betul mendapat kesembuhan, nah itu adalah sukacita yang palsu yang berorientasi pada kepentingan diri. Saya tidak katakan bahwa kesembuhan itu pasti palsu. Ada kesembuhan yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Tapi kalau kesungguhan yang dari Tuhan itu menyebabkan kita ke arah teosentris, ke arah pikul salib dan menyangkal diri. Bahkan ke arah lain kali kalau aku nggak sembuh, aku tetap mau memuliakan Allah. Nah, itu kesembuhan yang betul-betul membangun kita untuk ke arah teosentris. Tapi kalau makin gila dengan kesembuhan, ya, nah itu kita sedang membahas tentang kesembuhan, ya. Itu nanti kita bisa bahas di hari Kamis, ya. Jadi kalau kesembuhan itu menghasilkan saya makin gila dengan kesembuhan atau kecanduan dengan kesembuhan dan terhibur dengan kesembuhan-kesembuhan palsu yang menyebabkan saya makin mementingkan diri saya sendiri. Nah, itu bahaya besar. Ya, dan makin membuat saya jauh dari firman. Ya, orang yang gila kesembuhan itu kan pasti bukan makin dekat dengan firman, makin jauh dari firman, karena yang dia gilain itu bukan Tuhannya, tapi kesembuhannya yang dia gilain itu. Ya. Nah, itu bahaya besar, ya. Nah, itu kita bersyukur kalau kita diberi kebenaran-kebenaran seperti ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Sangat jelas sekali penjelasannya, Pak. Iya, puji Tuhan. Boleh membangun kita semua. Tadi mau tanya, Pak. Ya, silakan, Devian. Daud itu berdosa dengan Bathsheba, kan dia merasa damai palsu. Itu mungkin karena dia merasa tidak ada orang yang tahu, ya, Pak. Betul. Sebenarnya Tuhan tahu. Itu yang kadang kita tidak sadari, ya, Pak. Jadi kita main. Betul. Jadi merasa tidak ada yang tahu. Dan itu bodoh. Kedamaian yang seperti itu merasa orang nggak tahu itu bodoh. Karena Tuhan pasti tahu. Ya, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Dan justru kita sadar, ya, ke tanda petik kendablekan manusia itu, meskipun dia tahu Tuhan tahu, tapi dia tetap dablek itu, dia tetap menjalankan hawa nafsunya. Itulah sebetulnya gambaran manusia yang sejati, termasuk Anda dan saya. Jadi kita kan juga seringkali misalnya malas itu. Malas itu kan juga dosa yang selalu nempel dalam kehidupan kita. Atau kita tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat agung Tuhan. Atau kita lebih senang menikmati keakuan kita daripada mengutamakan kebenaran yang dari firman Tuhan. Nah, itu semua adalah kedagingan-kedagingan yang kita nikmati
Meskipun kita tahu Tuhan tuh juga tahu, tapi kita ndablek terus ya. Ndablek itu apa itu bahasa Indonesianya? Mokong ya Pak. Mokong. Itu Tegar tengkuk. Keras tegar kepala. tengkuk ya. Apa Pak Fritz? Keras kepala, Pak. Keras kepala. Yes. Angel. Iya. Angel ya. Oke, itu hal-hal yang ya kita sadar lah. Justru dengan kesadaran ini kita bersyukur ya bahwa kita itu tidak merasa diri kita ini sudah suci, bersih, tidak ada noda ya, aku orang yang murni di hadapan Tuhan, tidak ada cacat celah. Wah, itu sudah tambah kejebak kepalsuan lagi itu juga. Jadi nggak mudah loh ya. Hidup rohani yang benar-benar rohani itu tidak mudah. Ya, seakan-akan gini salah, gitu salah, maju salah. Ya memang kita semua serba salah karena kita tidak ada yang benar. Satu pun kita tidak ada yang benar. Tapi kembali lagi, semua itu hanya karena anugerahnya saja. Only by His grace. Ya, puji Tuhan. Sudah jam 10 ini. Ya, kita bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan. Justru yang menarik kok tambah pendek Pak waktunya. Nah, ya. Tapi kalau dipanjangin juga nanti Pak Endarto nggak kerja ya. Nanti, Pak. Iya, Bu Nita. Waduh, ini berarti kita disegarkan kembali ya Pak ya. Ya, Benar ya, Tuhan. pencobaan itu selalu melekat di dalam kehidupan kita. Benar. Ya Pak ya. Iya. Kadang seperti palsu, sukacita palsu. Betul sih, memang itu setiap kita mengalami, pasti itu mengalami tiap hari itu Pak. Betul. Tanpa kita sadari ya Pak Andi ya. Tapi Benar. apakah hal-hal seperti itu Pak? Ya kita memang betul harus terus-menerus melekat kepada Tuhan ya. Ibaratnya nempel. Jadi pikiran kita ini, hati kita ini terus ditegur, diingatkan Iya. terus tanpa henti ya Pak ya. Benar. Karena kedagingan kita lebih kuat. Setiap kali kita sadar, iya ya Tuhan, aku tuh lebih banyak menyakiti hatimu daripada menyenangkan. Nah itu lagi Pak. Iya. Betul. Jadi sadar itu tuh dalam kita kesadaran itu memang harus melekat dalam diri kita terus menerus. Iya. Tidak. Dan itu yang sesuai dengan gambaran Alkitab ya. Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi sungai, yang selalu bersumber pada sumber dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita nggak bersumber dari Tuhan, ya kita sudah kehilangan arah ya, kehilangan kompas kita itu. Kompasnya udah hilang, udah arahnya sudah nggak tahu mau kemana. Nah itulah yang kita bersyukur pada Tuhan ya. Seperti ranting yang selalu melekat pada pokok anggur yang benar. Begitu ranting itu lepas ya sudah nggak bisa hidup sendiri ranting. Ya, puji Tuhan. Kita masih punya manusia lama ya Pak ya? Masih punya manusia lama, betul. Makanya betul loh kalau dikatakan kita ini kadang menjadi anak-anak yang dablek juga gitu loh Pak. Udah diingetin. Iya. Dablek. Masih angel. Tapi bersyukurlah karena masih sadar kalau dablek ya. Yang bahaya kalau sudah tidak sadar kalau dablek itu bahaya. Terima kasih Pak Andi. Justru itu kita perlu ikut ini Pak, kelas-kelas seperti ini Pak. Kita perlunya ya, itu benar, Pak, benar. supaya kita ya, diingatkan terus Pak. Iya, betul. Pak Endarto. Pak Fred silakan. Iya,
Pak Andi mau tanya tadi, Pak Andi, saya bersyukur ada di kelas ini, jadi diingatkan, diteguhkan lagi. Nah, kalau kita ada dalam ibadah, tadi Pak Andi bilang sudah rutinitas, kayak begitu dengan aturan manusia. Lalu bagaimana menyingkapi hati yang tadi fokus, motivasi fokusnya harus memuliakan Tuhan. Sementara kiri kanan, orang-orang yang datang, ya hanya begitu-begitu aja, Pak Andi. Puji Tuhan pagi ini diingatkan, kalau tidak, ibadah yang rutinitas itu membawa kita kepada, ya sudah, datang pulang. Bagaimana Pak Andi untuk ada di lingkungan orang-orang yang ibadahnya sudah biasa aja, damainya damai ya kelabu itu, bagaimana? Ya, kita tetap bersandar pada kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan pada kita, dan hidup kita itu memancarkan terang dari firman Tuhan. Ya, boleh kita bagikan ke teman-teman kita, bisa melalui Japri, melalui membagikan link ini, atau nanti kalau videonya udah di YouTube gitu, kita bisa bagikan. Ayo kita renungkan yuk, ibadah yang benar itu bagaimana. Kita bagikan video-video seperti ini. Boleh membangun sesama kita. Ya, atau kita punya grup kecil, KTB, sel grup, kita bagikan kebenaran-kebenaran ini supaya teman-teman kita juga boleh dibangunkan. Ya, jadi garam dan terang, Pak. Dimanapun kita boleh jadi garam dan terang. Terima kasih penjelasan. Ya, puji Tuhan, mari kita selesaikan acara kita yang memang harus terbatas ini, dan kita juga doa untuk acara-acara selanjutnya. Tuhan boleh berkati ya melalui semua ini. Untuk ini saya bisa minta Pak Fritz ya, silakan Pak Fritz bisa tutup dalam doa buat kita semua. Iya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, begitu baiknya Tuhan telah memberikan kami kesempatan yang begitu indah. Kami boleh belajar kebenaran-Mu Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Kami makin diberikan pengertian-pengertian yang benar, bagaimana ibadah yang benar dengan motivasi yang benar, satu hal hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Memang tidak mudah Tuhan memperbaiki situasi-situasi yang ada, tapi kami bersyukur pagi ini firman-Mu telah mengingatkan dan meneguhkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, tuntun kami Roh Kudus untuk perjalanan kehidupan kami ke depan, supaya kami makin hari makin hidup berkenan kepada-Mu Tuhan. Sembari ampuni setiap dosa dan salah kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Halim dalam tangan-Mu, pakai terus hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan, baik bagi kami, juga bagi banyak orang dimanapun Tuhan pakai. Nama Tuhan dipermuliakan, berkati juga keluarganya. Juga seluruh kami yang dengan setia mengikuti pengajaran dari hamba-Mu, Pak Andi, juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami percaya kasih dan anugerah-Mu tetap menopang kehidupan kami. Ini doa sembahyang syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Juan.